Anda kembali di iNews Malam pemirsa, ibu korban pembunuhan di Denpasar, Bali histeris saat mengetahui anak bungsunya tewas di tangan para penagih utang. Sementara itu polisi telah menangkap 6 tersangka. Nyoman Srimini, ibu korban pembunuhan di Denpasar, Bali, tak kuasa menahan tangis saat istri korban dan anak-anaknya tiba di rumah duka. Awalnya, Nyoman diberitahu bahwa anaknya Gede Budiarsana meninggal dalam kecelakaan. Ternyata anak bungsunya ini jadi korban pembunuhan oleh sekelompok penagih utang di simpang Jalan Subur, Kalimatu, Denpasar. Sehingga 3 hari yang lalu sempat juga Pak Gede Budiarsana pulang ke rumah karena ada acara suku duka di Desa Tajun, kemudian di keluarga sebelah ada acara 3 bulanan. Kemarin pagi balik ke Denpasar untuk bekerja, namun apa boleh saja di Desa Yang Widi Sesunan berkata lain. Telah terjadi pembunuhan ya. Peristiwa bermula saat korban dan kakaknya melintas di kawasan Kuta Bali menggunakan sepeda motor Jumat kemarin. Korban kemudian dihentikan oleh sekelompok menagih hutang. Korban ditagih pembayaran kredit motor yang macet. Korban lalu diajak ke kantor debt collector dan terjadi cekcok. Korban dan kakaknya lalu melarikan diri hingga ke simpang Jalan Subur, Kalimutu, Denpasar. Kakak korban kabur menaiki ojek online, sementara korban tewas akibat ditebas pedang hingga terluka parah. Sementara itu polisi telah menangkap 6 pelaku dan ditetapkan sebagai tersangka. Dari Buleleng dan Denpasar, Bali, tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu dan anaknya ditemukan bersimbah darah di sebuah warung nasi di Cilendek, Kota Bogor, Jawa Barat. Sang ibu meninggal dunia, sementara anaknya kritis usai diduga menjadi korban pencurian dengan kekerasan. Seorang ibu dan anak perempuannya, pengelola warung nasi di pinggir jalan Bubulak, Cilendek Barat, Kota Bogor, ditemukan bersimbah darah di dalam warungnya. 1 orang tewas, sementara lainnya terluka serius di bagian kepala. Korban tewas adalah Nur Alia, pemilik warung, sementara korban luka Disa Fitriani, anak pemilik warung. Kedua korban pertama kali ditemukan pada Jumat dini hari oleh petugas kebersihan. Petugas tersebut langsung melapor ke polisi. Berdasarkan olah TKP, ada tindak penganiayaan sebelum korban tewas dan terluka parah. Kami telah melaksanakan olah TKP dan diketahui ada 1 korban yang meninggal dunia atas nama Ibu Nur Alia, dan 1 yang korban luka atas nama Disa. Dan saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan setidaknya ada sekitar 5 orang saksi dan kami masih melakukan penyelidikan. Korban tewas dievakuasi ke Rumah Sakit Polri untuk otopsi, sementara korban luka dirawat di Rumah Sakit Graha Medika. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota tim khusus anti bandit Polres Lampung Tengah menggerebek rumah pencuri motor lintas kabupaten. Dalam penggerebekan tersebut, polisi dihalang-halangi oleh keluarga pelaku. Anggota tim khusus anti bandit Polres Lampung Tengah menggerebek kediaman pencuri motor lintas kabupaten Johan Arifin di Kampung Tanjung Ratu, Kecamatan Wai Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah. Pelaku merupakan residivis yang sudah puluhan kali membegal kendaraan bermotor di Lampung Tengah dan Kota Bandar Lampung. Saat ingin membawa pelaku, polisi sempat dihalang-halangi oleh pihak keluarga. Namun petugas tetap membawa pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, ada 1-2 orang agak keringatan, tapi alhamdulillah bisa kami atasi, terutama dari keluarga dekat. Dengan cara pembegalan di jalanan. Kalau sekarang ini mereka merubah modus dengan cara keliling, patroli mungkin ya. Mana ada kesempatan mereka menggunakan kunci letter T untuk melakukan mengambil kendaraan. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Lampung Tengah, Lampung, Roy M. Parleoli, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Koja, Jakarta Utara, dengan modus cash on delivery, 2 penodong merampas ponsel dan sepeda motor saat bertemu dengan pemilik barang. Korban ditodong dengan senjata api mainan. Dua pria ditangkap setelah menodong pedagang yang menawarkan ponsel melalui media sosial.
Pelaku berpura-pura berminat, kemudian mengajak korban bertemu untuk bertransaksi sistem cash on delivery atau bayar saat barang diantar. Namun saat bertemu, korban justru ditodong dengan senjata tajam dan senjata api mainan. Dari tangan pelaku, polisi menyita sepeda motor milik pelaku dan korban, 1 ponsel yang akan dijual, dan 1 ponsel milik korban, serta senjata api mainan dan senjata tajam milik pelaku. Aja dia mengancam dengan celurit. Ya, dikalungkan celuritnya di leher. Satu mendorongkan ini berupa senjata ya, senjata api. Tapi setelah dilakukan penangkapan tadi senjata mainan korek. Setelah handphonenya diambil tadi, korban disuruh duduk, terus lalu barang-barang korban dibawa kabur. Kedua pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Koja dan dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kabar tabung oksigen palsu yang membuat mati ikan para peternak diselidiki oleh polisi. Tabung ternyata berisi oksigen dengan kadar kemurnian di bawah standar. Kabar dugaan oksigen palsu yang beredar luas di media sosial diselidiki polisi dan ternyata tidak tepat. Sebelumnya, komunitas peternak ikan hias di Tulungagung, Jawa Timur mendapati ikan-ikannya yang di dalam plastik mati setelah diisi oksigen dari sebuah tabung. Peternak ikan menduga tabung diisi udara biasa dari kompresor mesin tambal ban. Namun setelah diselidiki polisi, ternyata tabung berisi oksigen yang kadar kemurniannya di bawah standar. Menurut polisi, tabung diisi oksigen dengan alat untuk mengisi tabung selam, sehingga kadar kemurniannya di bawah standar. Tujuannya apa? Untuk menolong masyarakat yang membutuhkan, untuk pertolongan pertama. Dan ini insidentil ketika nanti sudah ada stok oksigen lagi, ini tidak dilanjutkan lagi. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu ternyata salah satu tabung ini sampailah di Tulungagung digunakan oleh peternak ikan itu tadi. Jadi ini bukan dikomersilkan. Menurut polisi, pengisian dengan tabung selam untuk menolong pasien COVID-19 dilakukan dalam keadaan darurat. Seharusnya tidak diperjualbelikan dan bisa sampai ke peternak ikan di Tulungagung. Untuk pengisian dengan kompresor selam sendiri, kadar oksigennya hanya mencapai 21%. Dan tidak sesuai dengan penggunaan medis yang seharusnya memiliki kemurnian oksigen 100%. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan.